Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Perkenalkan, nama saya Arya Andira dari Prodi PAI kelas A Universitas Alma-Ata angkatan 2019. Di sini saya akan membahas kitab Arba'in Nawawi. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Beliau dilahirkan di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Kedua tempat tadi kemudian menjadi nisbat nama beliau An-Nawawi Ad-Damashqi. Beliau salah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i dan juga seorang pemikir muslim di bidang fikih dan hadis. Beliau memiliki gelar Islam Al-Imam Al-Alamah Muhyiddin yang menghidupkan agama. Namun beliau membenci gelar tersebut karena rendah hati atau tawadhu. Diriwayatkan beliau berkata, "Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya, sehingga menjadi hujah atas orang-orang yang meremehkannya." Masa hidupnya, beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, beribadah, dan sabar. Imam Nawawi adalah seorang yang zuhud, warok, dan bertakwa. Beliau sederhana, qanaah, dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktunya dalam ketaatan, sering tidak tidur malam untuk beribadah atau menulis. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk perintah dengan bahasa yang halus. Imam Nawawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya kurang lebih 40 kitab, di antaranya Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis ini mengenai etika, sikap, tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam. Dan di antaranya kitab Arba'in Nawawi ini. Kumpulan 40, tepatnya 42 hadis. Arba'in Nawawi merupakan kitab yang memuat 40 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Kitab ini dianggap sebagai karya Imam Nawawi yang paling terkenal dan diterima umat muslim di seluruh dunia. Latar belakang kitab ini karena sudah menjadi kebiasaan bagi para ulama untuk membuat kitab kumpulan atau rangkuman tentang suatu masalah agama. Sehingga sesungguhnya Imam Nawawi bukanlah yang pertama dan juga bukan satu-satunya yang membuat kitab Arba'in. Kitab Arba'in miliknya yang terkenal luas hingga saat ini, meninggalkan kitab-kitab Arba'in lainnya yang disusun oleh ulama lainnya. Di antara kitab-kitab Arba'in itu adalah milik para imam seperti Al-Ajuri, Al-Baihaqi, As-Sobani, Al-Hakim, Ad-Daruqutni, At-Tabari, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga untuk membedakan dengan kitab Arba'in yang lain, disebutlah nama beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dasar kitab ini adalah kitab Al-Hadis Al-Kuliyah, didiktekan Imam Al-Hafiz Abu Amr bin Asalah, yakni kumpulan 26 hadis yang padat dan ringkas.
Kemudian Imam Nawawi menggenapkannya menjadi 42 hadis dan menamakannya dengan Al-Arba'in. Terdapat beberapa alasan yang menunjukkan pentingnya kedudukan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Yang pertama, mencakup sebagian besar urusan dan kebutuhan umat Islam di dunia dan di akhirat, baik dari akidah, hukum, syariah, muamalah, dan akhlak. Yang kedua, merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi pilihan dan merupakan Jawami'ul Kalim yang memiliki keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat. Hadis-hadisnya merupakan satu kesatuan yang menjadi cakupan ajaran Islam, baik setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya. Kemudian banyak digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan kepada umat Islam, bahkan menjadi sandaran utama dalam memberikan pemahaman ajaran Islam, sehingga sebagian ulama konsen dengan hadis-hadis ini, lalu mensyarahnya dengan lebih rinci. Penerimaan kitab ini merupakan di antara kitab yang sangat populer dan diterima dengan baik di seluruh umat muslim, tidak hanya di Indonesia ataupun negara-negara yang mayoritas bermazhab Syafi'i, namun di seluruh dunia, baik di kalangan santri juga di kalangan awam. Kitab ini dipilih dan banyak dibahas oleh para ulama dan menjadi rujukan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada kaum muslimin berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan syariah, karena sifatnya ringkas namun mendasar. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu hadis di dalam kitab ini, hadis yang ke-8, yaitu hadis tentang perintah memerangi manusia yang tidak sholat dan tidak mengeluarkan zakat. Terjemahannya yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah." Jadi, terjemahan hadis tadi secara praktis dialami zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir, maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab menegurnya seraya berkata, "Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan Rasulullah telah bersabda seperti hadis tadi?" Maka berkatalah Abu Bakar, "Sesungguhnya zakat haknya harta." Hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. Jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi adalah maklumat peperangan kepada mereka yang musyrik hingga mereka selamat. Kemudian diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Sekian sedikit penjelasan kitab ini dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.